Ah, halo semuanya, kita jumpa lagi hari ini. Kali ini tutorial bikin tempat kacang. Sini tempat buah ya, ini tempat kacang. Yang pertama ini bahannya lem tetap sama. Terus ini bahannya ini pestapes, ini kerang ini udah dipotong, sudah dipotong, ini udah dipotong-potong, ini dibulong namanya, ini dibulong. Setelah siap ini semua bahan-bahannya, lalu ditempelkan seperti ini. Seperti ini caranya menempel ke tempat cetakannya ini. Satu persatu ditempelkan sampai selesai. Caranya seperti ini, cara menempel kerangnya ke tempat cetakannya. Ini harus rata guys, kalau tidak rata tidak bagus. Ini harus tataannya harus rapi. Lihat caranya menempel. Ini di tengah-tengah dikasih, di pinggir dikasih yang kecil-kecil. Nah, itu. Ini harus rata guys, harus rapi. Habis itu dikasih, Habis itu di tengah ini dikasih yang kecil-kecil, motifnya yang kecil-kecil, bulungannya ini kerang juga kupang. sama. Oh, ini dikasih kerang ini yang tengah, Kupang. ini kerang. Ini udah dipotong-potong di kecil-kecilan seperti ini, habis diblong ini udah. Tuh dikasih tengahnya itu motifnya ini. Tidak biasa kerja ini,
pusing kepala ini soalnya ini harus teliti, harus telaten kerja kerajinan seperti ini, harus punya keahlian. Terus diisi ini sampai selesai. Kalau udah full berhenti. Ini udah selesai guys. Ini udah selesai nih. Udah full ini. Udah selesai untuk tahap penimpelan. Untuk tahap menempelnya ini udah selesai. Nih. Udah selesai untuk tahap menempelnya. Selesai tahap nempelnya ini udah. Ini setelah ditempel, setelah selesai ditempel seperti ini. Ini setelah ditempel ini. Setelah ditempel ini mau dijemur dulu selama 10 menit di terik matahari kalau cuaca bagus. Kalau lagi mendung paling tidak selama 20 menit. 20 menit sudah kering. Karena sekarang cuaca tidak mendukung, lagi mendung, ini dijemur di dalam ruangan. Dipisah-pisah seperti ini biar cepat kering. Lem yang tadi yang warna putih itu biar cepat kering. Kalau sudah benar-benar kering, baru bisa diresin, dilem resin. Kalau tidak kering, tidak bagus kalau diresin. Hasilnya tidak maksimal. Biasanya ini 10 menit sudah kering. Kalau terik matahari bagus, kalau cuaca bagus. Tapi kalau mendung kayak gini, dijemur di dalam ruangan nggak apa-apa. Yang penting dipisah seperti ini satu-satu. Paling tidak ya 20 menit baru bisa dilem, baru kering 20 menit. Atau lebih dari 20 menit. Ini seperti ini. Setelah benar-benar kering, baru bisa diresin, dilem resin.
Ini masih tahap penjemuran ini. Ini dijemur ini namanya ini. Dipisah satu-satu biar cepat kering. Lem yang warna putih biar cepat kering yang tadi. Baru bisa diresin tahap peresinan. Ini masih tahap penjemuran biar kering lemnya yang tadi. Ini tahap mau meresin setelah mulai tadi dijemur selama 20 menit sudah kering. Ini sudah mulai mau mengelem meresin. Ini resinnya udah dicampur, udah diaduk sampai rata ini. Yang tadi yang dijemur sudah kering 20 menit. Sekarang ini bahannya yang mau ngelem, mau meresin ini. Ini caranya meresin. Ini yang sudah kering tadi, benar-benar kering. Ini diresin sampai merata terus. Harus benar-benar kering guys kalau mau resin lem yang putih. Ini tahap meresin sekarang. Ini resinnya ini katalisnya. Ini tahap meresin sekarang namanya. Itu udah selesai, itu ditaruh sampai kering gitu nanti. Nih, itu resin yang warna putih itu ada campurannya katalis sama debu resin dicampur ini. Serbuknya ya, serbuk resin dicampur sama resin yang cair. Itu caranya meresin, harus rata. Ini resinnya seperti ini. Nah, ini udah dicampur sama serbuk putih. Yaitu jadinya seperti itu. Itu yang sudah diresin, ditaruh sebentar, paling lama udah 5 menit sudah kering. Ini mau ngaduk lagi resinnya ini. Lihat resinnya ini. Ini sebenarnya cair, tapi dicampur sama itu, campur katalis pengering biar cepat kering. Diaduk-aduk biar rata, biar keringnya merata itu.
Ini namanya lem resin. Tuh kayak gitu. Apa? Tuh lihat, itu udah yang dijemur tadi, udah selesai di resin, dijemur. Ini mau dilepas, dipisah dari cetakannya. Ini cetakannya ini. Dilepas dari cetakannya. Sebelumnya cetakannya itu dikasih MAA biar nggak lengket gitu. Makanya itu gampang dibuka seperti ini. Pelan-pelan caranya buka biar nggak kena pisaunya itu. Tuh. Nah, itu kan dibuka, itu kan belum kering, makanya ditaruh lagi biar kering nanti. Setelah ini dibuka itu kayak ini, ditaruh dulu berapa menit, ya 5 menit aja itu udah cukup kering. Di situ nanti ditempel lagi. Batok kelapa guys, batok kelapa ini, tempurung kelapa yang sudah diiris-iris seperti ini. Nanti ini mau dipotong lagi, dikecil-kecilkan ini untuk dijadiin tempelan tempat kacang yang tadi yang dijemur. Batok kelapa, tempurung kelapa ini. Ini caranya memotong batok kelapa yang tadi yang sudah diiris-iris. Iya, terus Nih, yang seperti ini, yang sudah diiris tadi. Ini caranya memotong. Dihancurkan, ini dihancurkan namanya ini. bubuk. Baru bisa ditempelkan nanti ke tempat kacang yang tadi yang sudah dijemur. Kena iya lah. Nih, Kembali mulai terus mulai video. Ini sahabat ano. ini yang sudah dijemur, udah kering ini, sudah kering, udah mulai mau ditempel lagi nih. Nah itu udah, itu dikasih lem warna putih, lempok itu namanya ya. Ditambah rasa itu. Ini batoknya yang sudah dipotong-potong ini, kecil-kecilkan seperti ini, baru bisa ditempelkan ke tempat kacang yang sudah kering ini, yang sudah kering. Ini ditempel bawahnya yang ditempel ini. Ini batoknya diiris, baru setelah diiris baru dipotong-potong kecil seperti ini. Pakai palu ini, pakai palu caranya nih. Baru bisa ditempelkan ke tempat kacang yang sudah kering, yang dikasih lem, yang sudah dikasih lem ini. Ini bawahnya yang ditempel. Ini caranya menempel bawahnya, pakai tempurung kelapa, batok kelapa yang sudah tua.
yang warna coklat. Ini batok kelapa yang sudah tua ini. Ini nimpelnya milih satu persatu ini. Ambil satu, ditaruh satu. Nah itu. Ini harus teliti. Harus telaten ini nimpel ini. Ini harus laten kerja kerajinan seperti ini. Soalnya ini nimpelnya, lihat kan, satu persatu ditempel ini ke tempat kacangnya yang sudah dikasih lem. Ini terus sampai full ini. Nah, itu naruhnya harus benar-benar rapat gitu, jangan terlalu longgar. Antara batok ke batok itu gang jaraknya. Nih seperti ini caranya ngelem ini. Nah, tuh caranya ngelemnya. Ratain itu seperti ini. Terus nah itu jadinya ditempel udah. Itu harus rapat nempelnya biar enggak terlalu renggang. Copot. Ini batoknya sudah bersih, ini sudah dibersihkan nih batoknya ini. Dicuci. Nah, ini batoknya udah dicuci nih. Lihat tangannya udah itu punya keahlian nempel itu. Kalau nggak punya keahlian udah mulai hampir selesai ini udah. Soalnya ini nggak bisa cepat-cepat nempelnya, harus teliti kayak gini biar rapi. Tuh sampai pakai tangan dua itu.
Cara menempelnya juga batoknya jangan kebalik. Ini akan ini ada ininya. Ini harus ditaruh di bawah seperti ini. Ini ditaruh di atasnya. Ini. Sudah mulai hampir selesai. Nih. Ini batoknya ini, tempurung kelapanya ini. Udah hampir selesai nempelnya ini. Caranya menempel ini juga harus naruh batoknya harus ditekan sedikit biar cepat lengket. Tuh. Udah hampir tinggal berapa lubang aja ini, sudah mau ketutup semua. Ya, sudah selesai ini. Sudah selesai yang ditempel ini bawahnya. Sudah selesai, ini kan atasnya ini. Ini atasnya yang tadi ini atasnya. Itu bawahnya itu yang ditempel sekarang. Masih yang ada lubang-lubang besar masih dikasih. Udah selesai tahap penempelan di bawahnya ini. Ini udah selesai. Udah selesai. Ini nanti tahap penjemuran lagi ini. Ini udah selesai. Ini yang sudah dijemur tadi, ini sudah mulai kering. Sudah mulai kering, ini yang dijemur tadi ini. Ini pakai tempurung kelapanya udah kering, lemnya yang warna putih di dalam. Ini. Ini dalamnya ini yang dalamnya yang sudah diresin, dan ini yang sudah ditempel bawahnya ini sudah kering. Sekarang mau lanjut ke tahap pengeleman resin. Ininya mau dilem resin dulu ini, tempurung batoknya ini. Yang pertama ini bahannya untuk meresin, kumpulkan ini resinnya ini, resin cairnya. Ini resin cair ini guys, resin cair ini. Ini cair resinnya. Ini bisa beli di mana aja, di toko resin ini banyak nih. Resin fiber ini namanya. Ini bahan yang pertama untuk meresin. Yang kedua ini katalis namanya. Ini pengeringnya ini, campurnya ini nanti. Ini katalis pengering ini namanya, pengering. Dan bahan
selanjutnya ini. Nah, ini bubuk namanya, ini bubuk mil warna putih, bubuk mil, ini bubuk mil namanya, campurnya nanti ini. Beli di toko bangunan ini banyak ini, bilang beli mil aja ini, udah ngerti toko bangunan semua. Dan bahan yang terakhir ini juga bahannya ini spon ini yang lembek di motif ini dulu biar lancip, biar enak caranya, biar lemes ini nanti ini bahannya juga. Terus selanjutnya ini tempatnya, ini tempatnya resinnya nanti mau dimasukkan ke sini. Sudah terkumpul semua bahannya, ini sudah terkumpul semua. Selanjutnya resin ini dituangkan ke sini, ke wadah ini, seret sini. Terus setelah resin ini dicampur ini, resin ini, dicampur bubuk putihnya ini, mil. Setelah itu baru diaduk. Ini diaduk guys, ini diaduk sampai rata ini. Tadi kan encer resinnya, biar nggak encer resinnya ini, karena untuk meresin ini yang ada lubang-lubangnya. Ini diaduk terus sampai rata. Kalau tidak rata ini hasilnya jelek guys ini. Ini diaduk masih belum rata ini. Aduknya yang rata ya, ini caranya mengaduk biar rata semua, biar teraduk ini semua. Ini diaduk resin yang tadi, yang cair ini yang tadi kan dimasukkan ke sini nih, terus dicampur debu mil ini namanya ini sampai gini, terus ini diaduk guys sampai rata guys aduannya ini. Kalau tidak rata ini hasilnya jelek guys, hasilnya jelek kalau tidak rata. Ini dilihat dulu encer apa belum. Kalau sudah kayak gini, ini udah berarti sudah pas untuk campurannya, sudah pas ini untuk mengelem ini. Enggak encer, enggak kental ini. Kalau terlalu encer ini tidak bisa guys. Ini kalau terlalu encer ini resinnya banyak yang jatuh ke bawah ini, banyak yang jatuh ke bawah. Ini diaduk guys, masih belum belum rata. Setelah rata ini diaduk-aduk seperti ini, diaduk-aduk. Ini selanjutnya dicampur, dikasih ini pengering katalis ini. Ini pengeringnya guys. Ini cair ini di dalam, ini seperti air. Ini kalau megang ini, habis megang ini tangan harus dicuci. Soalnya ini sama tangan ini panas sama tangan, makanya ini dibungkus pakai karton ini. Dibungkus pakai karton. Dibungkus pakai karton. Ini udah diaduk rata, ini. Udah diaduk rata. Setelah ini mau dikasih katalis pengeringnya ini sebanyak 10 tetes. Ini lihat guys, 10 tetes. 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sudah ini ditaruh ini guys, ditaruh. Ini diaduk lagi, ini diaduk sampai rata, ini diaduk. Ini diaduk terus, ini diaduk masih. Ini harus rata ini guys. Kalau tidak rata ini ada yang kering, ada yang enggak kering. Makanya harus rata mengaduknya, biar keringnya merata. Nih ini biar rata ini guys ini. Ini.
Ini biar rata. Biar rata ini biar rata. Ini sudah rata guys, ini sudah rata, diaduk. Selanjutnya ini udah rata. Ini ditaruh guys, ini tempat aduannya ini gini, ditaruh sini biar nggak kena ini, biar nggak kotor, soalnya ini lengket guys ini. Setelah itu siapkan ini, setelah ini siapkan ininya guys, pengeleman ini udah mulai mau mengelem. Nih. Caranya mengelem ini seperti ini guys, caranya mengelem. Disingkirkan dulu. Seperti ini guys caranya mengelem. Ini caranya mengelem. Ini gini. Ini terus ditekan seperti ini. Ditekan ini biar resinnya ini masuk ke lubang-lubang yang ini. Ini. Ini sudah, ini kalau cair ini jatuh ini ke bawah. Jatuh ke bawah ini guys. Ini terus seperti ini sampai ketutupin. Nih sampai ketutup nih guys ini. Caranya mengelem di sini, tempurung ini. Ini harus benar-benar ketutup lubang-lubang itu guys. Ini udah hampir selesai nih. Ini harus ditekan guys, biar resinnya ini masuk ke lubang-lubang ini. Ini yang kayak gini. Apa? Ayo. Ini udah hampir selesai, ini udah. Udah selesai nih. Udah selesai ini pengeleman, ini resinnya ini udah selesai. Ini masih ada lubang-lubangnya guys. Harus benar-benar ketutup ini lubang-lubang. Setelah ini udah selesai di resin. Ini sudah selesai di resin, ini mau dijemur. Ini mau dijemur 10 menit. Ini sudah kering, mau dijemur 10 menit. Mau dijemur di terik matahari karena sekarang ini bagus ini. Mau dijemur selama 10 menit. Ini sudah kering, yang dilem tadi, yang di resin tadi sudah kering ini.
sudah kering, sudah nggak lengket lagi nih. Berarti ini benar-benar kering sudah. Kalau sudah tidak lengket, nah ini lem yang tadi sudah kering. Sudah kering nih, sudah kering ini. Sudah kering ini, sudah berapa 10 menit tadi dijemur, sudah kering. Setelah kering seperti ini tahap mau diservis, sudah mau finishing. Ini tahap mau dibersihin ininya dulu pakai mesin pakai gurindanya. Mau di servis biar nanti mengkilat. Nah, ini masih tahap selesai di resin ini, belum mengkilat. Ini nanti kalau udah selesai ini mengkilat, ginglong nanti kalau sudah di amplas itunya, resinnya, batoknya itu diratakan. Ini kan nggak rata, ini nanti diratakan ini. Setelah ini tahap ini mau dibawa ke servis, mau diservis ini. Setelah di resin ini dibawa ke sini ke tempat mesin untuk diservis, diratain. Ini mesinnya ini, untuk ngupas resin yang tidak rata. Ini sudah tahap penyelesaian, ini udah tahap akhir ini.
99% ya udah mau selesai nih. Seperti ini nantinya ini udah. Kali ini halo semuanya, selamat siang, kita berjumpa lagi. Kali ini aku mau bikin coaster atau lepek yang dari triplek ditempel kerang. Yang kita siapkan pertama itu triplek ukuran 2 mili atau 3 mili tergantung permintaannya ini. Ini ukuran 2 mili yang sekarang yang dipegang. Pertama kita beli tripleknya dulu di toko bangunan, tuh banyak tripleknya. Belinya lembaran. Setelah itu nyampe sini kita potong-potong tergantung ukurannya. Ini seperti ini ukuran ini. Nah, ini kan minta ukuran di segi 4, ini segi 4 seperti ini. Ini dipotong-potong dulu ini dipotong-potong, dikecil-kecilkan seperti ini. Tergantung permintaan ukurannya coasternya ini. Ini warna tripleknya ini seperti ini. Ini kenapa putih? Ini dicat. Ini dicat ini. Dicat putih biar nanti hasilnya ini biar bagus, enggak kelihatan kayunya. Cuma kelihatan warna catnya yang putih ini. Nah, ini setelah dipotong-potong segi 4 seperti ini dikumpulkan dulu. Dikumpulkan ini dikumpulkan dulu. Ini kan udah rapi ini. Udah rapi semua ini. Udah dikumpulkan ini. Sekarang tahap ininya udah selesai. Tripleknya tadi udah selesai. Nih. Sekarang tahap bahan selanjutnya kerangnya yang harus dikumpulkan. Ini kerangnya. Ini kerangnya ini yang sudah dipotong-potong seperti ini bulat, diblong ini, tergantung ukurannya juga ini. Ini langsung beli jadinya ini juga banyak ini di toko kerang seperti ini. Ini sudah diblong atau sudah dipotong ini. Seperti ini. Selanjutnya ini yang juga yang kecil-kecil ini juga ini kerang, kulit kerang sudah diblong juga ini. Ini sudah diblong, dikecil-kecilkan. Setelah ini selesai, ini udah dikumpulkan sini, udah terkumpul, ini kerangnya sudah siap. Selanjutnya lem putih ini, bahan selanjutnya lem putih ini. Ini beli di toko juga banyak ini. Selanjutnya lem putih ini, belinya 1 bungkus ini kayak gini. Ini namanya lem putih, lempok ini. Ini sudah kumpulkan sini sudah. Terus bahan yang harus disediakan lagi ini. Ini gunting. Gunting kegunaannya ini untuk memotong nanti pinggir-pinggirnya. Kalau ada ditempelnya sini kelebaran atau kurang kecil, maka pakai guntingnya. Pakai gunting ini. Di toko bangunan juga banyak gunting. Ini. Selanjutnya kita ngambil triplek yang ini, yang sudah dicat ini. Yang sudah dicat ini warna putih. Ini sekarang tahap mau menempel, mau dilem dulu ini. Ini mau dilem dulu seperti ini. Ini lem ini diambil lagi ini. Caranya ini begini, ini kan mau ditempel sekarang. Ini lemnya. Ini ditarik terus sampai merata lemnya ini. Lem putih yang tadi sampai merata ini. Sampai merata. Ini
ini lem putih, lem poknya sampai merata. Sampai merata. Ini kalau ada kotorannya dibuang biar nanti nempelnya itu enak. Nah, setelah ini dikasih lem pok ini, lem putih ini udah rata, ini lemnya sudah rata, bener-bener rata. Ndak boleh ada di sini pol, di sini ada, harus rata. Kalau nggak rata nggak bagus, biar cepat kering ini. Nah, ini sudah rata, di lem. Selanjutnya ini penempelan sekarang. Ini kerang yang tadi yang sudah diblong, kerang pesta-pesnya ini atau simping tipis seperti ini, kulit kerang ini yang sudah diblong tergantung ukurannya. Ini sudah mau ditempelkan. Caranya naruh ini. Nah, ini ada caranya juga. Nah, contohnya ini kan agak kasar di sini, nih di atasnya agak kasar. Nah, ini. Nah, maka yang ditempelkan yang ini, yang lebih halus sedikit. Nih, kulitnya ini. Ini caranya menempel seperti ini. Nah, ini harus telaten guys. Ini harus benar-benar telaten caranya nempel seperti ini. Ini yang didahulukan, ini tempelannya ini di pinggirnya ini. Ini seperti ini. Ini ditempel kayak gini guys. Ini terus ditempel seperti ini. Ini harus telaten guys ini. Ini caranya menempel ini seperti ini. Ini kurang anu guys. Ini seperti ini. Selanjutnya yang kecil-kecil ini. Oh, ini harus rapat ini guys.
harus rapat ini seperti ini. Nah, ini harus rapat. Ini harus benar-benar rapat ini guys. Ini ini tahap yang kecil-kecil ini guys. Ini yang taruh yang kecil. Ini juga kulit kerang, cangkang kerang ini taruh. Ini ditaruh sini di ini variasi seperti ini. Ini udah hampir selesai tahap penempelannya. Udah hampir selesai ini tahap penempelannya. Ini masih di guys, masih ini harus ditekan dulu biar lengket ini. Meskipun dikasih lem, kalau nggak ditekan ini nggak lengket ke terbeliknya yang sudah dikasih lem nih. Ini sudah mulai ketutup semua, udah variasi udah dipasang. Ini yang kecil juga selesai. Ini udah selesai tahap penempelan ini. Sudah selesai tahap penempelan tahap pertama ini udah selesai. Ini bawahnya ini terbeliknya ini. Yang tadi kan warna putih dicat, ini terbelik asli, warna terbelik aslinya ini seperti ini. Ini nanti ini dipotong guys. Ini nanti sisa-sisanya ini pinggirnya ini nanti dipotong. Ini nanti dipotong. Ya, nanti dipotong ini. Dipotong. Ya, nanti dipotong ini. Enggak seperti ini nanti ini kalau udah selesai ini rapi nih, udah rapi semua, ini pinggir-pinggirnya rapi mengkilat nanti, enggak seperti ini. Ini masih tahap pertama, tahap penempelan. Setelah ini mau dijemur. Mau dijemur nih biar cepat kering. Lem yang ini yang masih lengket ini kan, lemnya ini masih lengket. Nanti ini kalau sudah dijemur, lem ini udah nggak lengket lagi ke tangan ini. Itu namanya sudah kering. Sudah kering. Berarti kalau sudah benar-benar kering, lem yang ini kalau sudah benar-benar nggak lengket ke tangan berarti sudah kering. Boleh baru ini tahap selanjutnya di resin. Ini sudah selesai. Ini mau dijemur guys. Mau dijemur dulu biar cepat kering. Ini sekarang tahap peresinan. Ini yang tadi yang ditempel sudah kering, yang dijemur tadi ini sudah kering. Sudah kering ini yang ditempel tadi ini sudah dijemur. Ini udah nggak lengket ini, lem warna putihnya udah nggak lengket ke tangan, berarti ini sudah kering. Sudah kering, ini sudah bisa di lem resin. Ini mau di lem resin.
Ini bahannya, ini lem resinnya ini seperti ini cair guys. Ini lem resin ini lem resin ini dalam. Kalau mau beli ya di toko resin ini banyak kiloan ini. Yang kedua ini pengeringnya, katalis ini namanya. Ini di dalam seperti air guys. Ini kenapa dibungkus ininya ini, karena kalau kena tangan ini panas. Habis megang ini harus cuci tangan, ini bahan kedua campurannya resin. Bahan alat-alatnya resin. Ini juga harus disiapkan guys, ini untuk memoleskan ini seperti ini dari spon ini dilancipkan biar lembek ininya, biar enak di ulek-ulek seperti ini. Ini juga harus disiapkan untuk mengaduk nanti. Setelah resin ini resin ini semua ini sudah dituang ini, maka ini resinnya guys. Ini resin yang tadi ini sudah diaduk, yang sudah diaduk tadi kan encer, ini sekarang diaduk, dikasih ini ada bubuk resin seperti ini, bubuk resin. Ini dicampur, ini diaduk terus ini belum dikasih ini diaduk terus sampai merata, diaduk ini resin ini yang diaduk kental, dicampur sama tadi yang warna putih bubuk resinnya. Ini harus benar-benar rata, merata caranya mengaduk. Kalau tidak rata ini jadinya ada putih, ada bening. Hanya kalau seperti ini udah beda warna ini, berarti sudah merata. Diaduk-aduk mulai tadi ini. Ini udah rata diaduk, ini selanjutnya tahap ini ngasih naruh ini pengeringnya, katalisnya ini. Nggak usah banyak-banyak guys, ini paling tidak cuma 5 tetes sudah cukup, ini 5 tetes saja. Ini seperti ini. Ini tangan harus cuci habis pegang ini biar enggak bengkak, soalnya ini panas kalau kena tangan ini cair ini, tapi ini keras ini. Ini sudah rata, sekarang mau dikasih katalisnya ini, pengeringnya ini, campurnya 5 tetes saja sudah cukup. 1, 2, 3, 4, 5. Taruh. Ini diaduk lagi nih. Diaduk sampai rata ini, biar pengeringnya ini merata ini. Ini diaduk lagi. Ini diaduk. Ini diaduk dulu nih. Takut nggak rata. Harus benar-benar rata ini soalnya, biar nanti keringnya ini merata. Sudah merata ini, taruh ke pinggir, sudah merata, ininya disiapkan guys. Ini yang tadi disiapkan. Sekarang tahap meresin ini caranya ini kan sudah dikasih katalis, pengering, caranya ini.
Ini gini meresinnya. Ini harus benar-benar teliti guys, harus pelan ini. Ini harus benar-benar hati-hati nih caranya meresin ini. Ini sudah selesai diresin. Nih, satu lagi ini kan masih ada resinnya, ini lagi di resin. Ini nggak boleh ini, kalau terlalu lama ininya resinnya bisa mengering di sini, nggak bisa cair kayak gini. Ini harus benar-benar feeling yang dipakai ini. Ini sudah. Ini udah mulai mau kering ini resinnya guys. Ini udah selesai tahap resin, ini udah selesai ini. Nih sudah selesai. Bersihkan ini dulu guys, biar nanti bisa dipakai lagi ini tempatnya. Ini dibersihkan ini, bersihkan. Ini biar nanti bisa dipakai kembali nih lagi. Setelah ini udah dibersihkan, ini taruh lagi di tempatnya. Ini yang sudah diresin ini udah mau dijemur. Ini yang sudah diresin. Ini sudah diresin, ini mau dijemur. Paling lama ya 10 menit sudah kering. 10 menit sudah kering. Ini 10 menit sudah kering. Ini udah mau dijemur di terik matahari. Ini yang sudah diservis, ini seperti ini. Yang sudah diservis ini sudah finish namanya. Ini sudah selesai seperti ini. Ini yang sudah diservis seperti ini. Ini ada yang model yang seperti ini yang segi 4, ada yang seperti ini yang segi 4, ada yang motif hitam coklat seperti ini. Ini dikasih kain yang tipis ini bawahnya, ini dalamnya triplek ini. Dalamnya ini triplek. Ini yang sudah selesai. Yang sudah selesai ini seperti ini, yang sudah diservis. Nih. Ini yang sudah finishing ini namanya, ini udah selesai, udah ini seperti ini.
sudah finishing ini udah selesai, udah tahap terakhir ini seperti ini. Ini yang namanya coaster atau lepean.